Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman sekalian, pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang tentang bagaimana kita memetakan issues yang kritikal. Jadi maksudnya hal-hal yang penting, yang kritikal bagi kita ketika akan membuat suatu usaha. Tapi ini bisa dipandang dari dua perspektif ya, baik perspektif dari pelaku usaha tersebut maupun dari perspektif para investor. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Lutfi. Saya tinggal di Depok ya, dan sekarang alhamdulillah biiznillah punya pengalaman hampir 15 tahun di dunia bisnis energi, khususnya di bidang gas. Kemudian saya juga punya pengalaman di bidang energi terbarukan dan juga di bidang industri baru ya, karena sekarang perusahaan tempat saya beraktivitas itu juga mulai memasuki usaha-usaha baru berbasis teknologi. Kalau istilah kerennya sekarang disebut startup ya, seperti itu. Baik, jadi kita akan ke sesi yang pertama. Kita refresh dulu tentang bagaimana BMT ini perlu untuk merangkai suatu ekosistem yang di sini kalau kita lihat ya, di sebelah kiri ini ada ekosistem, bagaimana di sini ada sales operationnya, artinya operasi-operasi penjualan. Kemudian di sini ada operasi pengembangan pasar dan juga ada operasi tentang pengembangan usahanya. Ini kan ibaratnya ya nafasnya suatu usaha ini kan di sini ya, ada penjualan existing, kemudian ada juga pengembangan pasar, ada juga pengembangan usaha. Artinya kalau ada satu usaha yang dia hanya fokus ke pengembangan ke operasi penjualan saja ya, bisa ditebak ya, biasanya mungkin 5 tahun kemudian akan mati itu, karena dia tidak akan inovatif untuk mengembangkan pasar baru. Begitu pula pasar baru nanti bisa jadi ada potensi dia akan terdisrupsi oleh bisnis baru yang mungkin memiliki model bisnis yang berbeda. Maka dari itu setiap pelaku usaha juga wajib ya melakukan pengembangan usaha supaya usaha yang dijalankan itu akan terus-menerus adaptif terhadap perkembangan situasi bisnis yang ada, termasuk dalam halnya lebih penting adalah perkembangan dari kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, ini yang sisi kirinya. Kemudian ekosistem yang sisi kanannya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini juga harus wajib ya dilaksanakan. Bagaimana kita memetakan risiko-risiko yang ada, potensi-potensi risiko yang ada, plus juga membuat suatu rencana antisipasi atau disebut sekarang mitigasi gitu ya, rencana mitigasinya seperti apa, sehingga ibaratnya kalau kita tidak tahu risikonya itu bisa diartikan bahwa sebenarnya kita nggak terlalu mengerti itu kita sedang mengerjakan apa gitu ya, karena setiap orang yang mengerjakan apa, dia akan mengerjakan sesuatu, dia akan tahu apa yang saya kerjakan, positifnya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, plus nanti efek-efeknya apa, termasuk efek samping ketika dia melaksanakan pekerjaannya, ataupun efek negatif imbas dari pekerjaannya itu. Artinya kalau suatu pihak tidak bisa membuat atau menyusun suatu rencana mitigasi risiko dan rencana pengelolaan risikonya, dia pada hakikatnya tidak mengerti dia sedang melakukan apa. Artinya kalau di dalam Islam ya, penjudi ini masuk di sini nih. Karena tidak ada penjudi yang dia menerapkan mitigasi risiko, kan seperti itu ya, dipahami bersama. Nah, ini sisi yang kanannya, jadi harus seimbang. Kalau yang mitigasi risiko terlalu berat, bisa jadi nanti usahanya nggak berkembang karena semuanya akan dihitung jelimet gitu kan. Dihitung jelimet, kemudian nanti akan terlalu prudent sehingga nanti sisi pengembangan usahanya nggak akan berjalan terlalu baik. Maka ini harus imbang antara sisi yang kiri, sisi pengembangannya maupun sisi penjualannya dibandingkan dengan sisi yang kanan, yaitu sisi manajemen risikonya. Nah, kemudian ya karena kita ini ya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tunduk nih pada ketentuan-ketentuan yang sudah
ditugaskan oleh Allah melalui Rasulnya melalui suatu hukum syariat. Nah, disinilah ada syar'i compliance. Maksudnya di sini adalah seberapa patuh atau seberapa jauh tingkat kepatuhan suatu ekosistem usaha dalam melaksanakan timbangan yang kiri dan timbangan yang kanan. Kenapa kok ada timbangan yang kanan juga harus dilihat dari sisi syar'inya? Ya betul, karena ketika kita bicara tentang risiko, ternyata misalnya kalau kita nggak mau repot ya, kita tidak terlalu mengerti apa aja risiko di dalam usaha kita, larinya nanti ke perusahaan, contohnya perusahaan yang menyediakan jasa-jasa mitigasi risiko dengan cara yang haram. Misalnya dia terjun ke, saya udah deh, daripada misalnya saya nggak mau terimbas dengan risiko volatilitas rupiah misalnya gitu, akhirnya dia beli itu premi dari perusahaan asuransi konvensional yang tidak mengerti hukum syar'i, sehingga akhirnya dia ikut terjerumus ke dalam akad-akad yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini kenapa kok akhirnya dikatakan bahwa sisi manajemen risiko juga harus tunduk ke syar'i compliance, karena kalau sekarang ya biasanya orang maunya tahu beres, pokoknya saya risiko larinya ke perusahaan asuransi, apapun risikonya larinya ke sana gitu. Seakan-akan perusahaan asuransi itu kayak perusahaan yang menyediakan istilahnya mitigasi risiko sapu jagat gitu ya, bukan seperti itu gitu kan. Termasuk nanti misalnya kita masuk ke akad-akad atau perjanjian kontrak jual beli, misalnya di situ ada potensi-potensi misalnya keterlambatan pengiriman atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Nah di situ kan juga harus ada ya, artinya pasal penyeimbang yang bisa membuat pekerjaan itu bisa diselesaikan sesuai dengan maksud kenapa pekerjaan itu dilakukan. Misalnya seperti ini contohnya, ini agak teknis, misalnya seperti ini. Kita misalnya punya pekerjaan untuk menjual barang kepada suatu perusahaan, atau kita menyuplai barang kepada suatu perusahaan. Misalnya barangnya itu berupa traktor, katakan gitu ya. Jadi ada suatu pelaku usaha, dia sudah menang nih di pengadaan barang jasa untuk menyuplai traktor ke perusahaan tertentu. Nah, kemudian ternyata di draft atau di rancangan kontraknya tertulis bahwa nanti setiap hari dari keterlambatan penyerahan traktor tadi, andai kata terjadi gitu kan ya, andai kata terjadi, si pemenang tender tadi diwajibkan untuk membayar penalti. Nah pertanyaannya, apakah ini syar'i penalti? Nah kita lihat dulu dalamannya. Misalnya ditentukan, ternyata penaltinya ditentukan di dalam rancangan kontrak tadi, si penyedia traktor wajib membayar katakan 2 per mil gitu ya. Kalau persen kan per 100, berarti kalau per mil per 1000 ya. 2 per mil per hari selama misalnya selama hari keterlambatan itu. Jadi bunyi resolusinya seperti itu. Jadi para pihak ini baik yang membeli maupun menjual menyepakati resolusi itu dalam kontrak, setiap keterlambatan wajib membayar penalti katakan 2 per mil per hari sampai selama durasi keterlambatan tadi. Pertanyaannya, apakah dengan membayar 2 per mil per hari tadi membuat traktornya bisa datang tepat waktu, sehingga akhirnya si perusahaan yang memerlukan traktor tadi itu tidak terkena kewajiban dari perusahaan konsumennya? Misalnya ternyata si perusahaan yang beli traktor tadi itu perlu untuk mengerjakan sawah gitu ya. Jadi ada perusahaan, misalnya perusahaan perkebunan, jadi untuk mengerjakan lahan perkebunan tadi. Pertanyaannya, apakah dengan dibayarnya 2 per mil per hari tadi itu menjadi lahan perkebunan itu bisa dikerjakan? Kan enggak gitu ya. Artinya ya enggak nyambung gitu antara konsep penalti yang dikenakan kepada si penyedia traktor terhadap maksud dari si pembeli traktor tadi, mengapa saya harus punya traktor gitu kan ya. Kenapa enggak misalnya penaltinya itu dirancang konstruktif? Kenapa konstruktif? Supaya kegiatan yang dilakukan seluruh pihak itu menjadi ada manfaat realnya.
Kalaupun misalnya dua permen tadi cair, apakah dengan cairan tadi itu bisa membuat pekerjaan tadi dilakukan? Belum tentu, malah bisa jadi enggak juga gitu. Nah, maka di situ bisa jadi salah satu perbaikan pasal-pasal resolusi tentang penalti tadi dijelaskan misalnya, oke, berarti kalau misalnya Anda terlambat untuk menyerahkan traktor kepada kami, maka Anda diwajibkan menyediakan traktor pengganti. Misalnya seperti itu. Sampai periode keterlambatannya selesai. Misalnya seperti itu. Atau misalnya Anda diwajibkan menyediakan sumber daya untuk melakukan pekerjaan di kebun tadi sesuai dengan yang saya butuhkan. Artinya apa? Di situ ada rasa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penyedia barang. Kenapa kok pembeli saya ini memerlukan ini? Oh, ternyata pembeli saya untuk menggarap lahan gitu ya. Artinya si penyedia barang juga harus menyediakan, dia harus berpikir keras bagaimana supaya nggak terlambat. Terus kemudian dia harus berpikir keras bagaimana supaya kebutuhannya si konsumen ini tetap bisa terlayani dengan resolusi tadi. Artinya kalau memang qadarullah terlambat gitu ya, ya tetap ada manfaat dari penalti itu. Si pembeli juga bisa tetap menggarap lahannya, dan tentunya nanti itu juga akan menjadi kredit yang positif ya bagi si penyedia barang. Seperti itu. Jadi harusnya sih pasal-pasal misalnya seperti penalti itu harus dirancang ya, dibangun sedemikian rupa sehingga konstruktif dan solutif bagi semua pihak. Tidak hanya sekedar bayar penalti selesai, saya lepas tangan, bukan seperti itu. Nah, itulah akhirnya kenapa kok syariah compliance ini harus juga menyentuh sisi-sisi pengelolaan risiko. Itu ya. Jadi ini gambar timbangannya ini menceritakan hal itu, dan itu harus dijaga supaya balance, supaya ekosistemnya ini menjadi win-win. Apalagi di sini kita bicara BMT Asyidik. BMT Asyidik ini juga berhubungan dengan para anggota atau investor ya. Otomatis kan harus menyediakan suatu sistem yang transparan gitu ya, transparan bagi masing-masing investor, termasuk transparan juga dan fair bagi para pelaku usaha. Supaya apa? Supaya terjaga tingkat kepercayaan dari semua pihak terhadap ekosistem ini. Karena jangan sampai nanti dengan istilahnya itu misconduct atau kegiatan yang mungkin kurang tepat yang dilakukan oleh BMT ini menyebabkan ekosistem ini seolah-olah tercederai, sehingga akhirnya para masyarakat juga akhirnya merasa alergi dengan akad-akad yang syar'i. Itu nanti efeknya bisa panjang gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, kita akan ke berikutnya. Nah, ini sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita juga harus memahami bagaimana suatu usaha itu secara umum ya terbagi menjadi dua skema ini komersialisasinya. Karena bagaimanapun ya namanya bisnis pasti ada transaksi, dan di situ ada kegiatan komersial ya. Jadi nggak mungkin ya kalau nggak ada komersial, namanya yayasan kalau seperti itu ya. Kalau ini kan kita bicara tentang muamalah yang menghasilkan nilai ekonomi di sana. Makanya harus ada kegiatan komersial. Nah, umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ada kegiatan yang business to consumer atau biasa disebut dengan B2C, dan juga ada kegiatan B2B atau business to business. Ini skema-skema komersialnya. Dia ada B2C, business to consumer, sama ada B2B, business to business. Bedanya apa? Secara umum biasanya kalau B2C ini titik beratnya adalah ke ketajaman asumsi kebutuhan pasar. Jadi misalnya contohnya kita jual permen ya. Kan kita tentunya melakukan kajian pasar ya. Konsumen pasar nih sukanya permen yang rasa apa, yang dikunyah apakah yang keras. Itu kan kita harus menyediakan asumsi-asumsi kebutuhan pasar. Jadi tingkat kelayakan usaha yang dia dijalankan secara B2C itu akan dititik beratkan ke bagaimana perusahaan itu membuat asumsi dari hasil kajian mereka terhadap kebutuhan pasar. Itu B2C. Nah, kalau B2B itu titik beratnya adalah ke ketajaman bagaimana usaha itu atau pelaku usaha itu melakukan profiling tingkat reputasi serta kredibilitas calon konsumen. Plus juga di sini yang nggak hanya konsumen sebenarnya, juga calon pemasok mereka. Misalnya pemasok bahan baku, pemasok permesinan ini juga penting dinilai. Tapi yang di sini yang dititik beratkan adalah kredibilitas dari calon konsumen.
Misalnya seperti ini, ada suatu perusahaan ingin menjual katakan kambing ke suatu perusahaan ya. Jadi ini pembeli tunggal gitu. Ada perusahaan distributor daging kambing, dia pembeli tunggal ingin membeli kambing dari misalnya perusahaan peternakan kambing. Nah, si peternak kambing ini perlu untuk melakukan analisa yang mendalam atau mungkin analisa yang cukup tajam terhadap calon pembelinya, yaitu si perusahaan distributor daging kambing tadi. Misalnya bagaimana pembayaran dia selama ini, apakah tertib, bagaimana historis dari pemasoknya dia gitu ya, selama ini apakah happy nggak dia jualan dengan si perusahaan distributor kambing ini, atau misalnya apakah misalnya si distributor daging kambing ini punya storage nggak, karena kalau sampai dia nggak punya storage berarti kan risiko besar nih kalau nanti dagingnya tidak terdeliver ke konsumen berarti akan jadi risiko ya, daging kambing itu mau dikemanakan gitu ya. Jadi itu yang perlu di profile oleh si pelaku usaha peternakan kambing. Nah, itu bedanya antara B2C dan B2B. Nah, secara karakteristik lainnya ini kita bisa lihat ya, bahwa di bisnis B2C ini pengambil keputusan biasanya hanya satu orang. Jadi misalnya tadi saya ingin beli permen yang rasa mint misalnya, karena saya lagi serak nih tenggorokan saya. Nah, itu jadi hanya pengambil keputusannya hanya satu orang karena memang penggunanya satu orang. Tapi di bisnis B2B itu keputusan itu datang dari konsensus dari beberapa orang. Misalnya ada suatu perusahaan yang dia menerapkan untuk platform digital kita berkomunikasi chatting itu misalnya harus pakai aplikasi A gitu. Itu perusahaan sudah bikin rule seperti itu, harus pakai aplikasi A untuk chatting di kantor, internal kantor gitu. Nah, kemudian ada karyawan, saya nggak suka A ini, saya sukanya pakai aplikasi yang B, padahal dia menggunakan laptop dari kantornya. Terus kemudian dia berusaha untuk datang ke bagian procurement-nya dia atau bagian pengadaan barang jasa dia untuk bisa perusahaan itu membeli aplikasi B. Ya nggak bisa kalau seperti itu. Karena meskipun dia pengguna dari aplikasi, ya jadi pekerja tadi, kata karyawan tadi adalah pengguna aplikasi tadi, tapi faktanya dia bukan konsumen. Karena konsumennya adalah perusahaan, di mana perusahaan yang ngambil keputusan ya pihak-pihak yang memang punya wewenang untuk ngambil keputusan gitu ya. Jadi meskipun tadi konsumen tadi, saya suka banget nih aplikasi B, dia nggak akan bisa gunakan selama dia pakai misalnya laptop dari perusahaannya. Wong memang nggak boleh gitu ya sama pimpinan perusahaannya pakai aplikasi B. Itu contohnya B2B. Jadi konsensusnya itu keputusannya diputuskan oleh konsensus, dan biasanya yang ngambil keputusan ini bukan pengguna langsung dari barangnya atau jasanya. Ini trikinya di sana. Jadi ini harus kita pahami bersama ya. Nah, kemudian di B2C ini biasanya nggak ada ruang nih untuk negosiasi gitu ya. Misalnya kalau kita beli permen tadi, negosiasi kan nggak umum gitu ya, beli permen negosiasi. Lama negosiasinya gitu dibandingkan beli permennya ntar. Tapi harga bisa ditawar. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwa negosiasi dan bargain ini dua hal yang berbeda ya. Negosiasi itu berusaha mencari titik temu. Dan titik temu itu nggak selamanya tentang harga tok gitu ya. Titik temu itu macam-macam, misalnya pengiriman, layanan purna jual gitu-gitu. Itu negosiasi. Terus kalau bargain itu biasanya cenderung tentang harga saja. Jadi kalau B2C ya bisa aja permen ditawar harganya bisa aja gitu kan. Tapi dia bukan negosiasi maksudnya. Nah, sedangkan di B2B itu memang betul bahwa biasanya itu didesain skema bisnis ini untuk bisa dilakukan negosiasi antara pembeli dan penjual. Misalnya negosiasinya terkait dengan kuantitasnya bagaimana, kuantitas barangnya, kualitinya bagaimana, kemudian periode kontraknya bagaimana, durasi kontrak maksudnya. Kemudian terms of payment-nya bagaimana, termin pembayarannya. Kemudian misalnya kalau ada one prestasi, itu bagaimana ketentuan penaltinya. Misalnya tadi one prestasinya macam-macam, bisa karena pengiriman yang telat, bisa karena ada cacat atau ada kekurangan dari
keberlanjutan pasokan, itu contohnya seperti itu. Plus juga ada hal yang dijaga, misalnya confidentiality. Misalnya dibandingkan dengan tadi permen nih, apakah saya bisa bilang nih ke teman saya, ini rasanya enak permen ini? Ya bisa-bisa aja B2C gitu. Tapi kalau di B2B biasanya ada dipagerin suatu ketentuan yang dia mengatur kerahasiaan gitu ya, bahwa akad yang sudah terjadi itu tidak boleh diungkap ke pihak lain. Karena misalnya biasanya kalau B2B itu terkait juga dengan bagaimana perusahaan itu akan mengembangkan bisnisnya, sehingga deal yang terjadi itu sifatnya lebih ke rahasia dapur dari perusahaan itu, bagaimana dalam dia mengembangkan bisnisnya. Nah kemudian B2C dalam hal pricing ya, itu biasanya ada bandrolnya ini, price tag itu bandrol ya. Misalnya permen udah jelas harganya ditempelin gitu sama penjualnya, sebiji misalnya 200 atau 1000 dapat 3 gitu. Biasanya ada price tag-nya. Sama kalau kita ke supermarket kan ada itu sama price tag-nya. Nah sedangkan di B2B itu boleh saja suatu pricing itu bisa menggunakan formulanya rumus gitu ya. Misalnya tadi penjualan traktor itu bisa dibikin rumusnya. Misalnya bukan penjualan, sewa gitu, sewa traktor. Nah itu bisa dibikin rumus harganya. Misalnya ternyata dia sewanya ketika nanti traktor itu bisa mengerjakan menggarap lahan katakan lebih dari 100% kapasitas, dia dapat bonus. Nah itu bisa juga seperti itu, ada formula-formula yang bisa diterapkan. Tapi bagaimanapun juga ya, baik B2C dan B2B ini juga diperlukan tetap ya riset dan analisa yang kuat bagaimana perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Karena yang penting dalam bisnis adalah kita memahami bagaimana consumers behavior atau perilaku konsumen ini dalam mereka itu memenuhi kebutuhannya. Seperti itu, sehingga dengan kita memahami ini, kita tahu kita bisa menyediakan solusi bagi problem yang mereka hadapi. Itu baik, untuk yang sesi ini kita break dulu ya. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.